Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyah wal Manhaj. 40 hadis seputar tarbiyah dan manhaj, karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Dan kita masuk hadis yang ke-6. Qala, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Ini khusus yang muda ya. Muda itu di bawah 40 tahun udah lewat semua ya. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah itu memberi nafkah lahir batin, maka menikahlah. Ini perintah Rasul ya. Rasul menyuruh umatnya untuk menikah. Kenapa? Fainahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih membentengi kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang enggak mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka dia harus banyak puasa. Fainahu lahu wija, karena puasa bisa menjadi perisai dari gejolak syahwatnya. Jadi ini disebut dengan puasa syabab ya, puasa pemuda. Berapa lama? Ya sampai menikah, sampai memang gejolaknya hilang. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa marhalah syabab atau tahapan pemuda itu merupakan tingkatan yang paling rawan dalam umur manusia, rawan terjerumus ke dalam kemaksiatan, keburukan, kesesatan. Jadi masa muda itu masa pencarian. Kalau dia bisa mencari ilmu yang benar, dapat kebenaran. Tapi kalau dia tidak mencari ilmu yang benar, malah mencari ilmu yang sesat atau mencari kelalaian dan sebagainya, maka dia pun tersesat. Waliyadzubillah. Ini paling menentukan ya masa muda itu. Masa di bawah 40 tahun itu paling menentukan. Maka setelah 40 tahun itu sudah hasilnya. Kalau orang sudah 40 tahun itu biasanya tinggal memetik hasil apa yang dia tempuh sebelum 40 tahun. Penentuannya di usia 40 tahun itu. Biasanya kalau udah lebih 40 tahun itu sudah stabil orang itu. Jadi kalau udah gayanya gaya akhirat, insya Allah akhirat. Kalau gayanya dunia ya dunia. Itu 40 tahun itu persimpangan jalan. Kemudian dalam sini juga ada pelajaran inayatul Islam bihadil marhalah. Perhatian Islam terhadap tahapan usia ini, tahapan pemuda. Secara khusus karena besarnya pengaruhnya bagi apa? Bagi masa depan kehidupan pemiliknya. Jadi masa muda ini sangat menentukan bagaimana masa tua kita nanti, itu sangat ditentukan oleh masa muda kita. Makanya kalau yang masa mudanya betul-betul bersinar nanti, atau orang Arab menyatakan mangkanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa yang permulaannya membara, maka akhirnya nanti akan bersinar, cemerlang, gemilang, terang benderang. Tapi kalau yang mudanya itu redup, suram, bahkan gelap ya, maka tuanya makin gelap, makin hilang, tidak berarti hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah menaungi, ada 7 golongan orang yang Allah naungi dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari mahsyar. Di antaranya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah.
Dan tumbuh itu menunjukkan keistiqomahan. Tumbuh itu nggak cuma sehari kemudian berhenti, nggak, terus menerus ya tarok. Jadi terus setiap hari kontinu istiqomah dalam ibadah kepada Allah dan ketaatan. Itu yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Ya'tikum syababun min aqtaril ardi." Datang kepada kalian para pemuda dari berbagai penjuru dunia. Ini di zaman Rasul sudah banyak pemuda-pemuda datang untuk apa? Menimba ilmu. Ada dari Yaman, ada dari lain-lain tempat, banyak sekali. Jadi mereka ingin menimba ilmu perwakilan dari kaumnya untuk kemudian dikembalikan lagi ilmunya kepada kaumnya. Itu para pemuda yang memiliki kekuatan. Kalau orang udah tua di atas 50, 60 sudah nggak bisa perjalanan panjang, berat. Tapi yang di bawah 40 ini banyak mereka menimba ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya wa an syababihi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Padahal sudah ada pertanyaan tentang umurnya, untuk apa digunakan. Ditanya lagi masa mudanya, pada masa muda itu juga umur. Ini menunjukkan spesialnya masa muda ya, karena masa muda itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kalau bahasa anak sekarang jadi influencer. Influencer itu anak-anak muda gitu. Orang tua mah tinggal menikmati hasil saja. Anak muda ini yang akan menjadi penentu arah perjalanan sebuah bangsa. Qala Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, qadimna wa nahnu syababah mutaqarribun. Kami datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami adalah para pemuda yang sebaya. Jadi begitu, orang-orang yang belajar itu pemuda rata-rata. Makanya ya sekarang juga kita lihat ya, anak sekolah kan anak-anak sampai usia kuliah, sampai kemudian profesor itu rata-rata masih muda. Profesor mungkin udah tua ya, tapi sejak muda itu belajar. Nggak bisa orang jadi doktor profesor kalau nggak mudanya belajar gitu. Itulah orang-orang yang memang belajar, masa muda dipakai untuk belajar, untuk ilmu, maka jadi manusia beneran. Tapi siapa yang menyanyiakan waktu, tidak mau belajar, malas belajar, maunya main game, maunya hura-hura, maunya foya-foya, nongkrong di kafe, di tempat hiburan, gelap itu masa depan, masa depan suram. Dikiranya bapak saya kan jenderal, nanti udah punya jatah. Itulah pemuda-pemuda yang menghancurkan bangsa dan negara ya. Naudzubillah. Pemuda yang mengandalkan orang tua, pemuda yang mengandalkan nenek moyang, mentang-mentang nenek moyangnya seorang pelaut ya. Dikiranya dia bisa berenang. Tidak otomatis begitu, harus ada semangat untuk menuntut ilmu, belajar. Jangan kemudian mengandalkan orang tua. Pemuda itu kata orang Arab apa? Laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala ha anada. Pemuda itu bukan yang mengatakan inilah bapakku, ya dulu bapakku, jadi nggak mengandalkan bapak. Tapi pemuda itulah yang mengatakan inilah aku. Jadi mengandalkan kemampuan sendiri setelah bersandar kepada Allah tentunya. Kemudian wafihi, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran al-mubadarah lizawaj li tahsinil basar wal farj. Bersegera untuk menikah untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Apalagi di masa tersebarnya syahwat seperti zaman sekarang. Ya, sulit menjaga kemaluan, sulit menjaga pandangan. Ya, pandangan haram itu di mana-mana. Makanya kalau menikah insya Allah lebih tentram, lebih bisa menjaga pandangan. Jadi bersegera. Di zaman dulu saja yang fitnah syahwat tidak seperti zaman sekarang, orang cepat sekali menikah zaman dulu. Tanya kakek antum, masih ada kakek? Tanya orang tua. Coba tanya orang tua dulu menikahnya kapan, terus orang tuanya lagi kapan dulu menikahnya. Belasan tahun sudah menikah. Nenek saya menikah usia 12 tahun. Anaknya 9. Orang sekarang kan menikah 30 tahun, anaknya 2. Udah nggak bisa beranak pinak banyak. Ya karena udah terlanjur tua gitu. Resiko kehamilan tua. Dulu masih kecil sudah berani menikah. Kata dokter sekarang, oh bahaya itu pernikahan dini, hamil dini, bahaya.
Ini aneh saja orang sekarang bisa bilang bahaya. Dulu nggak ada orang bilang bahaya. Ya walaupun bahaya mati ya mati syahid tuh kenapa rupanya gitu. Iya, ada bayi mati, bayi nggak sehat, loh itu bekal untuk tabungan di akhirat. Orang tua yang kehilangan bayinya meninggal itu manggil nanti di akhirat, manggil orang tuanya. Kok sekarang dikhawatirkan gitu? Ya itu kehidupan manusia yang nggak percaya dengan akhirat begitu gitu. Kalau kita beriman dengan akhirat nggak masalah. Bayi mati ya udah alhamdulillah, kenapa rupanya gitu. Biasa gitu. Saya di Yaman dulu pernah menguburkan anak saya, meninggal usia 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Sampai di kuburan ternyata banyak kuburan bayi tuh, bayi semua, anak kecil semua. Saya tanya orang itu, kok banyak bayi semua? Banyak bayi meninggal. Dan mereka nggak takut lahiran. Meninggal ya sudah, nggak masalah gitu. Itu hebatnya orang yang masih percaya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, masih beriman dengan akhirat. Mereka senang dengan meninggalnya bayi itu, senang. Karena ini tabungan di akhirat gitu. Orang sekarang khawatir, takut, cemas dan lain sebagainya. Ketakutan yang tidak ada maknanya, nggak ada gunanya. Ya, jadi bersegera untuk menikah ini penting ya. Rata-rata orang makin kesini makin terlambat menikah. Mengejar karir lah, mengejar inilah, mengejar macam-macam. Ya. Sebenarnya karena kelalaian saja. Belum mapan nggak berani menikah. Dulu nggak pakai mapan-mapanan. Ya. Iya, ini motivasi. Terlanjur terlambat dia. Terlambat antum, nggak tahu ngapain aja kemarin. Pasrah sama takdir. Dia mengalir aja Pak, menunggu datang. Kemarin udah saya sarankan pulang nikah aja, nggak tahu nggak nikah juga. Takut. Makanya itu. Jadi menikah itu nggak perlu takut. Saya punya kawan masih sekolah, kuliah, nikah. Masya Allah. Saya juga nggak berani, cuma Masya Allah. Jadi kita pun selalu, memang kita ngeliat kasihan gitu kan, repot banget, harus kuliah, harus ngurus istri, nanti punya anak. Tapi kenyataannya sukses. Kenyataannya ya tetap ada rezeki gitu. Banyak orang mengatakan kalau saya punya anak di zaman krismon begini, gimana anak saya nanti bisa kuliah? Kenyataannya bisa kuliah, kenyataannya bisa lulus. Dari mana itu semua? Ya dari Allah gitu. Nah itu kita kadang-kadang melupakan kekuasaan Allah gitu. Kita melupakan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah berani, bukan berani ini istilah saya ini, sudah mau memberikan anak, itu karena Allah juga sudah menyiapkan apa rezekinya gitu. Bukan kita, sama sekali kita nggak ada. Kita cuma mengambil sebab saja. Sementara semua yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah ragu untuk menikah. Saya dulu di Yaman ada cucunya Syekh, namanya Muhammad bin Hasan. Hasan anaknya Syahbul Hasan. Syahbul Hasan punya anak Hasan. Hasan ini sebaya dengan Ustadz Firanda, satu kelas dengan Ustadz Firanda di Madinah S1-nya. Kemudian cuma S1 pulang ke Yaman, melanjut S2-nya di Yaman. Itu sambil kuliah sudah punya anak. Muhammad masih kecil. Saya waktu itu belum nikah. Saya lihat Muhammad sudah sekitar ya mungkin 5 tahun udah lari-lari gitu. Tiba-tiba kemarin ada kawan saya yang juga bareng di Yaman umroh. Pas umroh dia upload di YouTube-nya bersama Muhammad. Saya bingung Muhammad siapa, terus dia bilang pokoknya ngomong apa namanya, marhaban orang Indonesia, dulu mungkin Anda melihat saya masih anak-anak, sekarang saya udah punya anak, udah anak situ masih kuliah di Madinah, udah anaknya udah Masya Allah. Saya yakin tuh usianya belum 25 udah punya anak kecil sambil kuliah. Dan begitu orang Arab, Masya Allah. Jadi itu sudah cicitnya Syekh Syahbul Hasan Hafidahullah. Syekh kita masih ada, udah ada cicitnya. Jadi seperti itu ya. Orang Arab tuh nggak takut dengan seperti itu. Mereka mudah saja. Kondisi Yaman yang perang dan sebagainya, mereka nggak peduli dengan itu. Karena sudah. Ya iya jelas. Pokoknya semua itu udah ada jalannya gitu. Tinggal kita mau menempuh atau tidak. Keraguan-keraguan itulah yang berasal dari setan gitu. Jadi kita harus yakin. Makanya
Ya, itulah hikmah dari kita menuntut ilmu ya. Kita tahu hadis Rasulullah seperti ini, motivasi. Kalau kita menikah tujuannya untuk menjaga kehormatan, Allah akan berikan kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, salah satu hakun Allahi aunuhum. 3 golongan manusia yang hak atas Allah untuk membantu mereka. Salah satunya apa? Syabun apa namanya? Al-mutazawwid yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Itu pasti akan dibantu oleh Allah. Sama dengan orang yang berhutang dan dia ingin membayar, berniat untuk membayar, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, al-inayatu bihifdzil jawarih. Perhatian untuk menjaga anggota badan. Maka dia adalah nikmat bagi pemiliknya kalau dijaga dengan baik, dan dia menjadi bencana kalau diabaikan. Anggota badan di sini tadi disebutkan al-basar, al-farj. Ini anggota badan kita, nikmat dari Allah. Kalau kita jaga akan menjadi nikmat. Tapi kalau kita terlantarkan akan menjadi apa? Malapetaka dan bencana. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidin. Sungguhnya pada kalian benar-benar ada penjaga-penjaga, para malaikat, kiraman katibin, yang mulia dan mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafadzkan satu kata pun kecuali padanya ada raqib atid, malaikat yang mengawasi dan mencatat. Qul, katakan, lil mu'minina, pada laki-laki yang beriman, yahudu min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfadu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Wa idza sami'u lahwa a'radu anhu, kalau mereka mendengarkan kesia-siaan mereka berpaling darinya. Ini ciri-ciri orang beriman. Tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar yang sia-sia. Tidak mau duduk-duduk dengan perkara yang sia-sia. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini kami tutup pada mulut mereka, nggak bisa ngomong nanti hari kiamat. Mulut yang di dunia bisa ngomong, di akhirat nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong apa? Wa tukallimuna aidihim, yang berbicara dengan kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Ini artinya kita harus menjaga anggota badan kita gitu. Ada pertanggungjawabannya semuanya. Ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Bahkan orang-orang berkata kepada kulit mereka sendiri, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Jadi kulit bisa ngomong nanti di akhirat. Ya, jadi itu pentingnya kita menjaga anggota badan kita. Kemudian perkataan Nabi SAW, man lam yastati fa alaihi bissaum, siapa yang enggak mampu maka dia harus puasa, maka itu bisa menjadi perisai baginya. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa puasa itu merupakan perkara yang sangat penting ya. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi puasa itu sebagai ganti dari menikah. Menikah bisa menjaga pandangan dan kemaluan, puasa juga demikian. Orang yang rajin puasa insya Allah apa? Lebih aman hatinya, lebih aman kemaluannya. Kemudian wa fi bayanul wasail asy-syar'iyyah li tahdibi syahwatil insan wa adamil luju' ila ghairiha. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang sarana yang syar'i untuk menata syahwat manusia dan tidak perlu untuk mencari cara lain seperti onani, ya, alladzi yadurru wa la yanfa', yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, wa yahdimu wa la yabni, dan menghancurkan tidak membangun. Kemudian juga berikutnya al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah, jauh dari segala yang mengobarkan syahwat, mimma la yajuzu syar'an, yang tidak dibolehkan secara syar'i. Jadi menjauhi sebab-sebab yang mengusik syahwat. Wa fi anna du'atul khair hum aulan nasi bil mubadarah ila zawaj.
Di sini juga menjadi perhatian ya, bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, para dai, itu adalah manusia yang paling layak untuk bersegera untuk menikah. Kenapa? Ya la tushghilu nufusuhum bima yadurruha, agar jiwa mereka tidak disibukkan dengan perkara yang membahayakannya. Berdakwah malah nanti terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi ustadz di pesantren malah melecehkan santriwatinya dan sebagainya. Itu terjadi karena setan itu banyak. Min fitnati syahawat, dari fitnah-fitnah syahwat. Wa hatta yakunu qudwatan li ghairihim, dan agar menjadi teladan bagi orang lain. Jadi teladan tidak hanya dengan kata-kata, teladan itu dengan amal nyata. Kemudian wa fihi anna alaman yatawallal inayah, kewajiban orang yang menangani urusan pemuda muslim untuk berusaha menjaga mereka dari fitnah syahwat. Ini menteri urusan pemuda nih, dan olahraga. Kenapa urusannya pemuda dengan olahraga? Berarti pemuda ini cuma disuruh olahraga doang. Pemuda dan pendidikan harusnya. Pemuda dan olahraga. Wamin babi aula fitnatus syubuhat, terutama fitnah syubuhat apalagi. Jadi jangan dikira yang mengancam pemuda itu cuma syahwat, syubuhat juga luar biasa ya. Kalau dulu Muhammad bin Sirin tidak mau mendengarkan satu kata pun dari ahli bid'ah. Bahkan ahli bid'ah bilang, saya cuma membaca satu ayat, kata Ibnu Sirin, walaupun setengah ayat, nggak mau. Ditanya sama murid, kenapa begitu? Karena saya khawatir nanti dia mentahrif ayat itu, ternyata masuk sesuatu dalam hatiku. Padahal ulama besar nggak mau mendengar syubhat. Hari ini syubhat terlalu banyak ya. Hari-hari kita mendengar syubhat. Syubhat dari politikus, syubhat dari agamawan, syubhat dari berbagai macam orang-orang ngomong ya. Itu syubhat semua rata-rata. Sementara dulu Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah dengar syubhat. Ya, mereka hanya mendengar firman Allah, sabda Rasulullah, udah hidup mereka begitu. Makanya apa? Imannya luar biasa kuatnya. Iman kita lemah karena kita sering mendengar syubhat. Lebih banyak syubhat daripada ilmu. Itu yang terjadi pada kita hari ini. Syaritata an yakuna dzalika hasba nususi syara' wa ifqa manhajis salafil ummah. Jadi bagaimana caranya mengantisipasi berbagai fitnah syubhat dan syahwat ini dengan syarat sesuai dengan nas-nas syar'i dan sesuai manhaj salaful ummah. Hadis yang ke-7 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam dan bahwasannya dia memberikan setiap yang berhak sesuai dengan haknya. Islam itu mengurusi segalanya ya, segala aspek kehidupan. Dari mulai masalah hajat, buang hajat itu diurus sampai urusan hubungan diplomasi antar negara, jihad dan sebagainya, itu diatur semua dalam Islam. Jadi bukan cuma ngurusin masalah besar, masalah kecil sepele yang orang remehkan itu diurus dalam Islam. Dari masalah yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan, masalah hati semuanya diurus oleh Islam. Ini kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling baik kepada keluarganya, ya. Dan itu ciri-ciri orang baik. Kalau orang baik sama kawan itu karena ada maunya. Orang baik sama bos apalagi itu menjilat. Baik sama atasan itu menjilat rata-rata. Baik sama bawahan itu pencitraan. Tapi baik sama istri, kenapa? Itu karena Allah insyaallah. Kalau orang baik sama istri, sama anak itu karena Allah kemungkinan besarnya. Tapi ada juga yang enggak ya. Tapi tetap semua harus dijaga. Segala kebaikan itu harus karena Allah, karena kita menjalankan perintah Allah dan dalam rangka mencari ridha Allah. Itu baru namanya akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, at-ta'abbud lillahi bil qiyami bihaqqil ahl. Beribadah kepada Allah dengan cara menunaikan hak keluarga. Jadi orang masih mengira, kamu kok nggak pernah ibadah loh? Gimana nggak ibadah? Saya itu melayani keluarga saya, itu ibadah. Istri juga, ngapain aja di rumah? Kok nggak punya kegiatan?
nggak punya prestasi. Loh, saya itu ngurusi rumah, saya melayani suami, saya mendidik anak, itu jauh lebih mulia daripada kerja di sana sini, pergi malam atau pergi pulang malam dan sebagainya. Ini bukan tabiat wanita seperti itu. Wanita itu di rumah, wanita itu mendidik anak, generasi masa depan bangsa. Nah, itu ibadah, jangan dikira bukan ibadah. Jadi Islam itu sangat perhatian dengan masalah keluarga ya. Ibadah dengan cara apa? Mendidik keluarga. Ibadah dengan cara memperhatikan keluarga. Ibadah dengan cara menyayangi keluarga. Dan menyayangi itu bukan dengan beli mainan terus gitu kan, sayang anak gitu. Nah, itu kan sayang versinya penjual mainan gitu kan. Kalau sayang versi Islam adalah dengan mendidik, diajari yang benar. Jangan dibiarkan lalai dalam permainannya. Main-main tapi harus tahu kapan harus serius, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya belajar, harus ada. Jangan hanya main doang. Nah, itulah hakikat dari kasih sayang kepada keluarga. Rasul paling baik kepada keluarganya. Kadang Rasulullah, ini contoh ya, datang kepada Fatimah yang sudah menikah dengan Ali. Datang nggak, saking dekatnya Rasulullah sampai keranjangnya di antara dua anaknya itu. Rasul di situ bercengkrama dengan mereka. Luar biasa kedekatan Rasul. Ada mertua yang begitu sekarang, naik ranjang dibesarkan oleh anaknya sama menantunya ngobrol. Ada. Inilah kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam rangka mendidik. Kadang-kadang Fatimah curhat, ya Rasul capek kerja harian gini-gini, saya butuh pembantu. Rasul bilang, mau nggak aku tunjukkan yang lebih bagus daripada pembantu? Ya mau nggak mau, ditawari Rasul ya mau gitu, mau. Ada suruh zikir, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum tidur. Itu lebih baik daripada pembantu. Akhirnya diamalin sama Fatimah, betul. Ternyata dengan membiasakan setiap malam begitu, akhirnya kerja sekarang lebih semangat, lebih kuat, nggak butuh pembantu lagi. Nah, itu resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu Rasul itu punya budak banyak, dibagi-bagi ke sana kemari, anaknya minta nggak dikasih, coba. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul ingin anaknya lebih mandiri, Rasul anaknya lebih hebat, ya, bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ini contoh bagaimana pasti Rasul itu memilihkan yang terbaik untuk keluarganya. Bukan karena Rasulullah pelit kepada keluarganya, tapi itulah yang terbaik buat keluarganya. Kemudian anna ala du'atil khair al-inayah bisyu'uni ahlihim. Kewajiban para dai kebaikan, para juru dakwah ya, para ustadz, para kiai, para guru ngaji, untuk memperhatikan urusan keluarga mereka dan rumah mereka. Jangan memperbaiki umat tapi rumah tangganya berantakan ya. Ini bahaya yang seperti itu. Inilah tarbiyah ya. Tarbiyah itu mulai dari keluarga. Ayat yang turun apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perhatian pertama. Kemudian juga ayat perintah pada Rasulullah, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi itu yang paling pertama kali diperhatikan. Jangan kemudian kesana kemari berdakwah ternyata keluarganya tidak diperhatikan. Itu adalah dai yang tidak mengikuti ajaran Islam. Ali radhiyallahu anhu berkata, yaqulu addibuhum wa'allimuhum. Maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah apa? Didiklah mereka dan ajari mereka. Jadi bukan dengan dibentengi kemudian diikat gitu biar nggak masuk neraka, bukan begitu ya. Tapi apa? Dididik, diajari ilmu yang benar, ini halal, ini haram, dan diterapkan, dipraktekkan. Itu namanya mendidik. Wa fihi, kemudian dalam juga ar-raddu ala man ahmala sya'na ahlihi. Bantahan kepada orang yang mengabaikan urusan keluarganya dan rumahnya dengan alasan apa? Fokus berdakwah. Ini tidak benar seperti itu ya. Dan itu tidak sedikit juru dakwah yang kemudian rumahnya kacau balau berantakan. Karena memang dakwah itu menyita waktu ya, sibuk. Seperti contohnya Jamaatut Tabligh. Mereka berdakwah sana kemari, anaknya, istrinya kelaparan di rumah.
akhirnya menjadi beban tetangganya. Dan itu sering curhatan seperti itu. Ini tidak benar seperti itu ya. Berdakwah tapi pikir keluarga lebih penting. Perhatikan keluarga, jangan bilang tawakal. Tawakal tapi tidak usaha, apa gunanya? Itu bukan tawakal yang benar. Kemudian berikutnya, anal inaya bi sya'nil ahl min asbabil aun. Memperhatikan urusan keluarga adalah justru itu menjadi sebab datangnya pertolongan dan taufik dari Allah Ta'ala. Jadi Allah akan banyak memberikan taufik kepada seorang ketika memperhatikan keluarganya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah, yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, akhirnya apa? Diberi kemudahan untuk berdakwah kepada masyarakat sekitarnya, manusia di sekitarnya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah apa? Yang paling bagus akhlaknya. Ini standar ya. Orang mukmin kalau akhlaknya buruk itu bukan mukmin yang bagus. Itu mungkin munafik tapi ngaku beriman gitu. Kalau mukmin betul-betul mukmin pasti akhlaknya bagus. Kejujurannya, keadilannya, keberaniannya, kedermawanannya dan sebagainya. Akhlak mulia itu banyak sekali. Dan jauh dari akhlak-akhlak yang hina. Al-lu'mu ya, orangnya laim. Orang mukmin itu karim. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minu hirrun karimun wal fajiru apa kata beliau, wal fajiru titik-titik laimun, saya lupa satunya. Jadi orang mukmin itu khabbun laimun. Orang mukmin itu mudah ditipu tapi dermawan, mulia. Kok bisa mudah ditipu? Karena orang mukmin itu selalu husnudzon. Lugu. Mukmin itu lugu. Jadi Rasul sampai bilang begitu, mukmin itu lugu, ditipu tapi tetap dermawan, ditipu tapi tetap berbaik hati, itu mukmin. Tapi orang munafik suka menipu dan lalim, dan apa laim? Laim itu hina, ya, rendah akhlaknya, rendah jiwanya. Itu orang fajir. Jadi orang mukmin yang kuat imannya, yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan. Al-muwatti'una aknafan. Ini maksudnya apa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala, ini adalah permisalan dan hakikatnya adalah minal mauti'ah. Mauti'ah wahiyya tamhid, persiapan, wa tadlil, dan menghinakan diri. Wa farashun wati la yu'di janban naim, dan ranjang yang wati artinya tidak menyakiti pinggangnya orang yang tidur. Jadi maksudnya lembut gitu, bagus ya. Aknaf artinya jawanib, sisi-sisi. Jadi yang apa namanya lembut gitu. Jadi mukmin itu lembut, tidak menyakiti orang lain. Aroda alladzina jawanibuhum wati'ah, orang yang sisi-sisinya itu lembut, yatamakkanu fiha man yusahibuhum, sehingga mudah orang lain untuk bersahabat dengannya, wala yata'adda, sehingga tidak tersakiti. Itulah mukmin. Orang mukmin itu orang itu senang bergaul dengannya karena tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengancam orang lain. Orang lain itu senang untuk bersamanya, itu mukmin. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yang mereka itu mengakrabi manusia dan orang pun mengakrabinya, itu mukmin. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, dan enggak ada kebaikan orang yang tidak mengakrabi dan tidak diakrabi. Jadi orang itu takut keberadaannya bikin orang susah. Orang itu kalut atau galau kalau ada orang itu datang. Ini berarti bukan orang mukmin. Jadi mukmin itu seperti itulah standarnya ya.
sangat berkaitan erat dengan akhlak kemuliaan jiwanya. Pelajaran dari sini, anal iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana ini ketetapan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ada iman yang sempurna. Kenapa bisa sempurna? Karena terus bertambah sehingga menjadi sempurna. Kalau terus berkurang karena dosa-dosa, akhirnya menjadi rendah, ya. Makanya untuk bisa memiliki iman sempurna ya harus terus ditambah, ditingkatkan. Dengan apa meningkatkan iman? Dengan ilmu dan amal. Ilmu itu sangat cepat meningkatkan iman, ya. Terutama ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Itu paling cepat untuk mendongkrak iman. Makanya orang yang tidak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu agama, nggak mau tadabbur Al-Quran, imannya itu nggak naik-naik, ya. Stagnan atau bahkan merosot, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian perkataan Nabi ahsanuhum khuluqan, maka di sini terdapat pelajaran betapa agungnya perkara akhlak. Akhlak mulia ini sangat agung di dalam Islam. Di antara bukti Allah memuji akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Itu sampai Allah yang memuji, ya, saking mulianya Rasulullah SAW. Dan kalau kita cerita akhlak Rasul terlalu banyak, panjang lebar. Namun disimpulkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seperti apa akhlak Rasul, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Jadi aplikasi dari Al-Qur'an. Rasul itu adalah Al-Qur'an berjalan. Ya, jadi apa yang ada di Quran itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itulah akhlak beliau. Berarti orang kalau mau punya akhlak mulia, pelajari Quran. Kita tahu akhlak-akhlak mulia dalam Quran itu banyak sekali, ya. Ya, semua kebaikan ada dalam Quran. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dari segi akhlaknya. Ya, manusia itu pasti beda-beda, kita melihat sendiri, ya. Itu dalilnya adalah kenyataan. Kita lihat kenyataan manusia itu bertingkat-tingkat akhlaknya, beda-beda. Ada yang mulia, ada yang setengah mulia, seperempat mulia, sepersepuluh mulia, macam-macam. Kemuliaan itu bertingkat-tingkat, nggak tahu ribuan tingkatan, mungkin seperti tingkatan surga. Makin tinggi tingkat akhlak seseorang, makin tinggi surganya. Kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilayya wa aqrabuhum minni manzilan. Manusia yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di akhirat, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau paling dekat dengan Rasul berarti surganya paling tinggi. Nah, itu cara kita mencapai ketinggian surga, ya. Perbaiki akhlak, perbanyak akhlak-akhlak mulia. Dan akhlak itu banyak sekali, nggak cuma sopan santun, tata krama. Kalau orang kita itu identik akhlak cuma sopan santun, tata krama, mengalah, sabar. Enggak, akhlak nggak cuma itu. Jihad itu akhlak, ya. Keberanian itu akhlak. Kejujuran, keadilan itu akhlak. Menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan itu akhlak. Jadi akhlak itu banyak. Termasuk tadi mendidik keluarga juga akhlak. Terutama akhlak yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana memiliki cinta kepada Allah lebih dari segalanya. Berharap pada Allah, takut pada Allah, itu akhlak. Dan itu yang paling penting. Makanya itu mukmin yang paling sempurna imannya kalau orang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kata Nabi, al-muwatti'una aknafan alladina ya'lafuna wa yu'lafun. Fihi, di dalamnya terdapat pelajaran bahwa para dai kebaikan adalah manusia yang paling layak untuk memiliki akhlak mulia. Jadi para dai, para ustadz, para guru, para kiai, para buya, para ajengan, para tuan guru, itu adalah orang yang harus memiliki akhlak paling mulia. Fadzalika min asbabi mahabbatin nas, dan itu diantara sebab untuk dicintai manusia. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, dan
manusia akhirnya bisa menerima dakwahnya. Kemudian wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Ini terdapat tahdir, peringatan ya bagi manusia yang kejam pada orang lain, yang sangar, yang bengis, ya tidak, orang nggak berani mendekat. Sering masyarakat kita itu menggambarkan Wahabi itu dengan wajah bengis begitu ya. Seakan-akan memang orang-orang yang kenal manhaj salaf itu dikesankan begitu, tapi tidak semua sebenarnya. Tidak semua orang yang mengikuti akidah yang benar itu kemudian akhlaknya begitu. Itu diantara faktor mungkin ya karena ketidakmampuan untuk mendekati masyarakat yang masyarakat itu sudah a priori terhadap mereka gitu. Masyarakat sudah menganggap ini aliran sesat. Masyarakat sudah mulai menjauhi. Nah, sementara pihak orang yang berada di atas sunnah itu nggak punya kemampuan untuk mendekati mereka. Akhirnya terjadilah jaga jarak. Kemudian juga yang terjadi ngajinya mungkin di rumah-rumah, akhirnya dikiranya aliran sesat, nggak berani ngaji di masjid dan sebagainya lah, macam-macam ya, dianggap eksklusif. Nah, itu faktor-faktor yang mestinya diminimalisir. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tangan di sini bermakna kekuasaan. Jadi rubah dengan kekuasaan. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa, enggak punya kekuasaan, maka dengan lidahnya, dengan lisannya. Ini para penceramah, para ustadz. Kalau tadi penguasa. Wa man lam yastati, siapa yang enggak punya kemampuan juga, fa biqalbihi, maka ingkari dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Kata Nabi, siapa yang melihat, maka di sini menunjukkan bahwa ini mencakup mengetahui ya, tidak hanya melihat, mengetahui ada kemungkaran atau mendengar ada kemungkaran masuk di dalamnya. Ya, karena yang dimaksud adalah bagaimana bisa merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga kalau kemungkaran itu tersembunyi, jangan dikorek-korek gitu, jangan diungkit. Sesuatu yang terjadi dalam rumah jangan dimata-matai, tidak boleh. Kemudian mungkar takhtalifu bihasabi qudrati syakhs, atau mungkir ya. Orang yang mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang mampu pakai tangan artinya punya kekuasaan, maka pakai tangan. Seperti orang tua kepada anaknya itu punya kekuasaan, maka lebih mampu untuk mengingkari dengan tangannya dibanding tetangganya. Tangganya nggak bisa, tangga cuma bisa pakai kata-kata. Makanya jangan nampar anak orang gitu. Jadi di luar kekuasaan kita. Kalau orang tua bisa nampar anaknya gitu, tapi semuanya dengan aturan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, anna bara'atud dhimmah la tastalzimu izalatul munkar, bal as-sa'yu fi izalatihi hasbal qudrah. Lepasnya tanggung jawab itu tidak berkonsekuensi tidak menghilangkan kemungkaran, tapi harus berusaha sesuai dengan kemampuan. Jadi maksudnya, wah ini bukan anakku, jangan begitu, masa bodoh. Ini banyak orang yang masa bodoh dengan anak orang gitu. Ini hidup di sekitar kita. Rusaknya anak tetangga nanti lambat laun akan merusak anak kita juga gitu, kalau anak kita bergaul dengannya. Kalau tidak merusak tatanan masyarakat. Jadi tidak boleh merasa bukan anak gue, bodoh amat. Ini nggak boleh ya, mental-mental begitu. Memang di luar kekuasaan kita, tapi kan kita bisa menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tetap cara yang hikmah ya. Jangan hanya dengan modal kekasaran ya. Kadang-kadang orang itu nggak menasehati tiba-tiba marah-marah. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi harus dengan cara yang hikmah.
Kasih nasihat dengan baik, dengan kelembutan, penuh kesantunan. Karena orang itu nggak suka dimarah, apalagi dibentak, dihardik, ditegur dengan keras di hadapan manusia banyak. Nasihat itu berdua, ya. Ngobrol berdua baik-baik. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Kemudian kesempurnaan syariat dan juga kemudahan syariat. Kenapa? Karena Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Jadi kalau nggak mampu, ya udah turun ke tingkatan di bawahnya. Nggak mampu juga paling bawah. Nah, paling bawah itu pakai hati. Masa ngingkari pakai hati nggak bisa? Gimana ngingkari dengan hati? Membenci dan menjauhi. Jadi kalau ada kemungkaran kita benci dan kita jauhi. Kalau kita masih berdekatan di situ berarti belum ada pengingkaran sama sekali. Kayak Nabi mengatakan apa? Wadzalika ad'aful iman. Nah, itulah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah, ya. Yang paling lemah adalah ketika apa? Orang tidak bisa mengingkari dengan tangan dan lisannya, hanya bisa mengingkari dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Berarti kalau nggak mengingkari dengan hati, bisa jadi nggak punya iman, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya wajib hukumnya mengingkari kemungkaran. Gara-gara ingkarul mungkar tidak ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, akhirnya apa? Kemungkaran lebih dominan, kemungkaran lebih unggul. Dan ini dosa-dosa kita semua, ya. Di antara kemungkaran yang paling mencolok di tengah kita adalah apa? Orang meninggalkan sholat, nih banyak sekali. Dan kita tahu itu tapi kita tidak berani mengingkarinya. Inilah kerusakan masyarakat yang nyata, ya. Umat Islam itu sangat lemah. Kita mayoritas tapi kita tidak punya kemampuan apapun untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita sendiri, ya, di bawah kekuasaan kita sendiri. Kita nggak berbicara level negara, nggak, level lokal, ya, level tempat kita tinggal masih banyak kemungkaran dan kita masih belum berani untuk menghilangkan kemungkaran itu. Ya, terlalu lemah. Apalagi masyarakat nggak menganggap itu sebagai kemungkaran, ya, karena ukuran mungkar dan nggak mungkar itu diukur dengan kacamata adat gitu, kebiasaan manusia, bukan dengan kacamata syariat. Ya, masyarakat kita melihat nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu orang gitu. Jadi pikirannya mungkar itu cuma yang ganggu orang. Sementara kemungkaran di sisi Allah adalah segala tindakan apa? Melanggar syariat Allah, itu adalah kemungkaran. Nah, itu saya kira yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikan bekal bagi kita agar kita bisa lebih memperbaiki langkah kita menuju Allah Ta'ala, bisa lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya, karena orang yang mulia adalah yang mau memperbaiki diri, sementara orang hina adalah orang yang merasa tidak akan pernah berubah, ya. Saya udah bawaan lahir begini ya begini, nah, itu orang yang hina. Naudzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.